Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, ketemu lagi di channel YouTube Pak Riko Prima Putra. Baik, bagaimana persiapan belajar kalian menjelang penilaian sumatif tengah semester ganjil ini, khususnya untuk pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sejarah kelahiran Pancasila yang materinya akan diujikan pada penilaian sumatif tengah semester. Nah, untuk itu silakan siapkan terlebih dahulu catatan dan buku paket kalian untuk sambil membaca materi yang sudah pernah saya sampaikan di kelas gitu ya. Baik, kita mulai saja. Sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus pahami dulu bahwa Pancasila itu merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekedar daftar frasa atau kata-kata, ya, Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Maka Pancasila ini merupakan warisan agung yang dikenal sebagai Pancasila, perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila, kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Nah, pada materi bab 1 pendidikan Pancasila ini, tentunya saya juga sudah sampaikan di depan kelas, yang menjadi latar belakang sejarah ini ada 4 periode ya, sejarah kelahiran Pancasila. Yang pertama itu ada masa prasejarah, yang kedua masa kerajaan Nusantara, yang ketiga masa penjajahan, dan yang keempat masa kebangkitan nasional. Nah, dari keempat periode ini kita fokus kepada masa kebangkitan nasional gitu ya, dimana nanti pada masa kebangkitan nasional ini merupakan cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai dasar negara kita yang kita kenal sampai saat ini. Nah, dimulai dari dibentuknya BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Ya, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Nah, tujuan utama lembaga yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 1 Maret 1945 ini kemudian melantik anggotanya pada tanggal 29 April 1945. Jadi dia dibentuknya tanggal 1 Maret oleh pemerintah pendudukan Jepang, kemudian anggota-anggotanya sebanyak 74 orang dilantik pada tanggal 29 April 1945. Nah, untuk mempersiapkan dan melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Meskipun didirikan oleh para penjajah, BPUPKI berfungsi sebagai wadah bagi para pemimpin nasional untuk mengembangkan sistem politik yang akan menjadi landasan Indonesia yang merdeka. Apa sih tugas-tugas dari BPUPKI? Ya, BPUPKI melaksanakan tugasnya dengan melaksanakan 2 kali sidang resmi dan 1 kali sidang tidak resmi. Kita fokus pada sidang yang pertama dulu. BPUPKI melaksanakan sidang yang pertama kali pada tanggal 29 Mei, kemudian 31 Mei dan 1 Juni 1945. Pada sidang pertama ini agenda yang dibahas adalah merumuskan rancangan dasar negara Indonesia yang kita kenal sekarang dengan Pancasila. Yang menonjol pada sidang BPUPKI ini adalah pidato dari Insinyur Soekarno ya, tanggal 1 Juni 1945. Pidato lahirnya Pancasila telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Pidato ini menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia untuk menghasilkan ide-ide cemerlang yang patut dijadikan contoh bagi semua orang. Jadi pidato Insinyur Soekarno ini yang melahirkan
dasar negara sekarang yang kita kenal ini adalah dengan Pancasila. 5 sila dalam Pancasila ini merupakan titik balik yang signifikan ya dalam pengembangan prinsip-prinsip yang mendasari negara Indonesia adalah pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni tersebut. 5 prinsip yang dikemukakannya menjadi model bagi bangsa Indonesia ya, di mana Pancasila yang berlaku saat ini sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Setiap konsep memiliki hakikat yang sama meskipun urutannya berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan saksikan sedikit video sejarah kelahiran Pancasila dan penjelasannya yang lebih mendalam gitu ya. Tapi sebelum kita saksikan videonya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel Riko Prima Putra, berikan like dan nyalakan notifikasi.
Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI. Antara lain, 1. Kata mukhadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah. Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik, serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpatri di setiap jiwa anak bangsa Indonesia, sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegar, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila. Ya, itulah tadi cuplikan video penjelasan yang lebih mendalam tentang proses lahirnya dasar negara kita, yaitu Pancasila. Yang perlu diingat di sini adalah usulan rancangan dasar negara dari Insinyur Soekarno, yaitu pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945, di mana usulan rancangan dasar negara tersebut terdiri dari 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, diingat-ingat ini ya. Kemudian selanjutnya tadi disinggung ada panitia 9. Ya, panitia 9 ini melaksanakan tugasnya di sela-sela sidang 1 dan sidang kedua, yaitu pada tanggal 22 Juni 1945. Siapa saja anggota-anggota panitia 9 tersebut? Ya, seperti yang tadi disebutkan dalam video, kalian bisa lihat juga di sini profil para pendiri bangsa tersebut di panitia 9. Dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, panitia 9 memegang peranan penting. Berkat kerja keras dan pemikiran yang cermat dari para anggotanya, lahirlah Piagam Jakarta yang menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, Piagam Jakarta direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang berlaku saat ini dan kita kenal sering dibacakan pada saat upacara bendera di hari Senin. Perubahan pada Piagam Jakarta, perubahan rumusan sila pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, tadi sebelumnya adalah ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah, ini dalam Piagam Jakarta ya, kemudian dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Ini merupakan keputusan yang sangat bijaksana. Keputusan ini menunjukkan bahwa para pendiri bangsa memiliki visi yang jauh ke depan untuk membangun negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang terkandung dalam sila pertama ini merupakan modal sosial yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. Maka negara kita yang disebut dengan keberagamannya itu banyak sekali ya, ini tentunya ya. Nah, yang terakhir, BPUPKI yang merupakan bentukan dari pemerintah Jepang tersebut dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Pembubaran BPUPKI ini untuk digantikan dengan PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang merupakan anggotanya adalah orang-orang Indonesia asli. PPKI merupakan pengganti dari BPUPKI. Di sini setelah melalui proses konseptualisasi yang panjang yang melibatkan beberapa pemangku kepentingan, Pancasila akhirnya disetujui sebagai dasar negara Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melaksanakan pengesahan Pancasila tersebut. Demikian yang bisa disampaikan pada video penjelasan ini. Silahkan dipelajari kembali materi-materi seputar sejarah kelahiran Pancasila. Ya, fokus pada masa-masa kebangkitan nasional yang menjadi titik awal kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian video penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih.